Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu. Allahumma salli alaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram ya wal jalil wal ikram wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia, limpahan, rahmat dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, belajar, menuntut ilmu, hakikat amal dan ibadah. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah grup surau 10 yang dirahmati Allah rahimakumullah. Sebagaimana yang kita ketahui, inti dari beragama di dalam Islam adalah menguasai rahasia tauhid. Orang yang mengutamakan tauhid seperti kita lihat dalam rukun Islam, tauhid itu adalah awal, maka yang diutamakan adalah kebenaran bertuhan bagi seorang umat sebelum dia melakukan perintah kepada Allah. Adapun di dalam perjalanan tauhid adalah perjalanan hakikat Allah kepada Allah, yaitu hakikat Allah berupa diri dan berdirilah hakikat diri berwujud Allah, yang mana perjalanan itu adalah menuju hakikat ketuhanan, yang itu disebut dengan aku adalah Tuhan. Dalam hal ini perlu kita memahami, belajar mempelajari dan memperjalankan diri di dalam hukum tauhid untuk lenyap di dalam tauhid, bukan untuk berhenti di ujung tauhid, tetapi lenyap di dalam tauhid. Apa yang dikatakan lenyap di dalam tauhid, yaitu kembali terhimpun perjalanan iman menjadi ilmu, ilmu terhimpun menjadi aku. Dalam memahami aku di dalam tauhid adalah dua perkara. Aku pertama yang dimaksud adalah namaku, yaitu disebut dengan hu, berartikan aku. Aku yang kedua adalah yang memberi nama atau yang memiliki nama, adalah aku bagi diriku. Dan ini disebut dengan sejati dan sejatinya diri. Diri yang sejati tidak terucap, tidak tertulis dan tidak bernama dan tidak dipanggil berupa nama.
tetapi sejatinya diri adalah hakikat Allah semata yang disebut dengan hu. Hakikat dari kata-kata tersebutlah diucapkan dengan zahir, diberikan nama berupa aku. Ini kita dihadapkan kepada sebuah kesulitan yang mana aku bernama aku. Ini harus betul-betul dicari kebenaran. Bagaimana mencari kebenaran? Aku bernama aku. Aku adalah sebuah wujud yang dialami. Kebenaran daripada itu adalah yang dialami. Kalau alami itu adalah kenyataan, di mana kita luput, di mana kita merasakan, di mana kita saatnya mengalami, itu yang dikatakan pokok kebenaran. Itu yang disampaikan menuju yang memiliki nama aku. Tetapi aku dijadikan dalam kata hu, artinya adalah syarat untuk mendapatkan hakikat diriku. Hakikat nama aku mendapatkannya apabila seseorang bisa melebur menjadi kata aku. Kalimat aku di sini adalah pertama disebut dengan hu. Hu itu adalah ha aras kekuatan, sementara alif domah u adalah sir atau rahasia. Kekuatan disebut dengan kosong, sementara rahasia ini disebut dengan kata sirna atau ada di dalam sesuatu yang tidak ada. Ini disebut dengan bahasa kita dengan hening. Ada kosong, ada hening. Artinya kita di dalam mencapai puncak tauhid itu tidak boleh mempergunakan kodrat apapun, tidak juga boleh mempergunakan umpama, tidak juga boleh membayangkan. Kenapa? Karena aku bukan sebuah bayangan, aku juga bukan sebuah kata, aku juga bukan sebuah yang dituju, tetapi akulah jalan dalam menuju. Dalam hal ini tersebut dengan kata-kata asma Allah menunjukkan Tuhan. Di sini bersifat zahirlah Allah dalam zat terlihat. Apa maksud dari yang terlihat? Adalah sesuatu zahir yang terlihat. Kalau kita mengenji tentang aku, tidak boleh zahir itu diberi nama, tidak boleh zahir itu diumpamakan, tidak juga boleh zahir ini seolah-olah, tetapi zahir itu adalah sesuatu yang zahir. Berarti kita harus melepaskan segala iman kita untuk menuju jalan ilmu. Dalam hal ini tersebut dengan kata-kata Tuhan. Tuhan, apa ada sebuah Tuhan? Tuhan itu tidak akan pernah ada. La ilah, tetapi ada yang dipertuhan. Yang dipertuhan oleh aku adalah diriku. Disinilah puncak akhir dari perjalanan tauhid, yang mana kata-kata aku adalah kodrat yang akan bertajali kepadaku, sementara aku adalah Tuhan atau panutan bagi diriku. Kata-kata Tuhan adalah kata-kata panutan. Mana yang kita panut, mana yang kita anuti, itulah yang disebut dengan Tuhan bagi diri kita. Kalau salah kita menganut sesuatu, kita telah menjadikan anutan itu Tuhan. Maka kita harus benar-benar meneliti di dalam meyakini sesuatu, karena akan menjadi anutan diri. Anutan diri akan bersifat Tuhan. Memang la ilah, tidak ada Tuhan, tetapi Tuhan itu ada pada wujud aku. Makanya la itu dijadikan menjadi huruf hu, lam alif, lam adalah aras, sementara alif adalah sir. Makanya dikatakan hu itu aku. Tidak ada Tuhan melainkan aku yang nyata dipanggil Allah. Ini adalah hukum tauhid. Di dalam memahami sejatinya diri adalah melebur diri dalam kalimat hu. Melebur diri di dalam kalimat hu akan cair diri itu berupa sesuatu kodrat yang tidak terhingga. Mana yang dikatakan kodrat yang tidak terhingga?
ha lebur menjadi kosong, sementara alif domah u leburlah menjadi sesuatu yang sirna atau sir atau rahasia, disebut dengan hening. Kalau ada kosong di dalamnya hening, berarti kita menyaksakan, menjadikan wujud diri kita sebagai diri awal, yaitu diri yang menatap dirinya dalam bentuk kosong dan hening. Jadi siapa yang menatap kosong dan hening, tidak akan bisa semua yang menatap itu, kecuali telah tumbuh bagimu jiwa. Jiwalah yang bisa menembus apa yang kosong, apa yang hening. Karena kodrat itulah yang akan masuk menemui titik kerahasiaan aku, yang menyebut nama aku, yang menjadi nama aku, dan akulah yang punya nama. Yang punya nama ini menemuinya tanpa kodrat yang lain, kecuali kodrat itu kosong dan kodrat itu hening. Ada hening di dalam yang kosong. Ini adalah hasil dari kata hu. Hu adalah sebuah kata. Hu adalah kata yang menelan semua kata. Maka dengan demikian mendapatkan wujud semata, wujud aras semata, kodrat semata, tidak boleh lagi memberikan penamaan terhadap sesuatu yang mengenal aku. Kenapa? Aku hanya bisa dikenali oleh jiwa-jiwa. Jiwa seperti apa yang bisa mengenalku? Adalah orang yang mendapatkan sejati dirinya, yaitu jiwa yang murni di dalam dirinya, yang mana diri itu adalah suatu jiwa. Jiwa yang ada padaku menjadi jiwaku. Apa yang dikatakan jiwaku? Jiwa itu adalah sebuah kekuatan raga dari aku, yang mana raga itu menjadi hidup dinamakan jiwa. Bahasa-bahasa tauhid seperti ini harus kita simpulkan dalam bentuk, yaitu mencari Muhammad berkodrat alam, mencari Allah berkodrat Muhammad, mencari Tuhan berkodrat Allah, mencari aku berkodrat Tuhan, mencari aku dengan diriku sendiri. Nah, ini hukum tauhid yang tidak bisa diikuti oleh setan dan iblis manapun. Karena ini adalah perjalanan hati nurani. Ini adalah perjalanan jiwa yang murni. Sejatinya diri itu bukan karena adanya tubuh. Sejatinya diri itu bukan karena adanya nyawa. Tubuh adalah sesuatu yang zohir bagiku, sementara nyawa adalah batinku yang kekal. Apa yang dimaksud batin abadi? Di mana batin itu, nyawa itu adalah tempat aku berkalam. Mana yang dikatakan kalam dan adalah hayat, ada sesuatu di dalam nyawa yang menggerakkan nyawa itu. Mengimani, menjadikan diri berupa kosong dan hening agar bisa masuk ke dalam nyawa, menemui hakiki diri yang sejati, yaitu sejatinya diri kita yang ada di dalam tempat itu. Aku adalah sebuah rahasia besar yang dipahami oleh suatu jiwa-jiwaku. Aku ada, tetapi aku selama ini tidak pernah dikenal, dan aku tidak ingin juga dikenal. Kenapa aku tidak ingin dikenal? Kalau ada yang kenal dengan sejati dirinya, maka dia tidak akan mau mengenal yang lain lagi. Maka aku adalah puncak rahasia tertinggi, yang awal semua itu ada. Kalau tak ada aku, tidak akan ada semuanya, baik dalam makum ketuhanan, keumatan, alam dan makhluk. Untuk itu kita sadari, aku adalah sesuatu yang berdiam di alam sesuatu. Artinya apa? Adalah sebuah kodrat yang bernama aku. Aku adalah wujud zahir yang terlihat pada namaku, tetapi aku bukanlah sebuah kata. Dalam hal ini kita harus memahami bahwasanya untuk mendapatkan aku dan aku bersembunyi, kita harus mendirikan sebuah jiwa. Mana jiwa adalah kerinduan yang pada diri sejati dirinya. Dia rindu dengan dirinya yang sejati,
sehingga dia ingin menemui dirinya yang disebut dengan jiwa. Jiwa itu terjadi setelah aku bersentuhan dengan namaku, yaitu Zahir. Kalau aku sudah bersentuhan dengan namaku, maka terjadilah jiwa. Jiwa ini adalah jiwaku, bukan sesuatu yang memiliki kejiwaan. Berbeda dengan adanya jiwa. Aku ada tertutupi oleh kesombongan hati. Aku ada tapi tertutupi oleh ketuhanannya. Aku ada tertutupi oleh sifat keumatannya. Dan tidak ada yang percaya kalau aku bernama aku adalah awal dari segala yang jadi. Mustahil semua ada tanpa aku ada. Aku adalah sebuah nama. Nama itu miliki namaku. Aku dan nama memiliki perbedaan. Namaku tersebut adalah wujudnya zahir bagi aku, atau disebut dengan sesuatu yang zahir. Tetapi yang punya nama adalah sejatinya diri, disebut diri sejati, itu adalah sesuatu yang tidak bernama. Tetapi apabila engkau tahu dan bisa engkau masuk ke dalam nyawamu sendiri, jiwamu akan tahu siapa aku sebenarnya. Ini inti dari Islam, yang mana sifat aku bagi diriku adalah Tuhan bagi namaku kepada diriku. Aku Tuhan dari diriku sendiri, yang dipertuhan oleh umat berwujud zahir bersifat Allah, dan berumatlah menjadi umat sifatku, dan bersifatlah Allah kepada umatku, sehingga berupalah umat itu, berupalah Allah itu pada wujudnya umat. Zahir bersifat Allah pada zahir, sementara sifat umat berwujud Muhammad. Ini artinya harus mengetahui bahwasanya jiwa yang aku tumbuhkan di dalammu adalah jiwa yang hening, bukan jiwa yang bergejolak. Kalau kita sudah mendapatkan sejatinya diri, maka itu disebut dengan jiwa yang diam. Jiwa yang diam adalah jiwaku. Tapi yang bergejolak di dunia, yang bergerak dan berkata adalah kejiwaan yang menumbuhkan sengketa batin, nur dan zat yang membuat persoalan menjadikan sifat Tuhan dan Tuhan menjadikan sifat umat. Itu ada di dalam alam kehidupan. Tapi aku bukan sebuah kehidupan. Aku juga bukan sebuah yang hidup, tetapi aku mutlak ada. Itu pengenalan terhadap aku. Memang ini adalah wawasan awal yang akan menjadi pelajaran 30 pengenalan tentang aku. Jadi dalam hal ini, apapun perbuatan kaji agama, apapun perbuatan kaji batin, apapun kaji hakikat, kalau aku pada diriku tidak diketahui, maka semua itu tidak akan ada artinya. Allah ada, tapi memintalah kepadaku. Muhammad ada, maka pandanglah aku. Kamu ada, itulah wujudku. Semua itu diakhiri dengan aku. Aku adalah sejatinya diri, tapi dalam diri yang sejati berdirilah sebuah sifat yang disebut dengan diri yang sejati. Insya Allah, mudah-mudahan pengenalan ini menjadi satu pemahaman. Kenapa? Apapunlah gunanya kita pelajari semua, tapi kalau afdalu zikri fa'alam anahu, kalau pantasnya kamu mengingatku kalau sudah mengenalku, fa'alam annahu la ilaha illallah. Jadi apapun tidak ada yang pantas tanpa kenal dengan aku. Tidak ada kewajaran, tidak ada kebenaran. Apapun kaji agama, kalau tidak kenal dengan siapa yang disebut aku pada dirinya, sesungguhnya itu sia-sia belaka. Baik jemaah, kita akan coba bermuzakarah.
Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha Allahu Akbar. Silakan juru tablik dan imam khotib untuk bermandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terlebih dahulu, marilah kita merafatkan setinggi-tinggi penghargaan kepada yang mulia, Tuan Guru kita, yang sudi meluangkan masa untuk bersama kita pada hari ini. Jadi, sesungguhnya kehadiran Guru Mursyid dalam kalangan kita adalah satu nikmat yang sangat besar. Bukan sekadar untuk menyampaikan ilmu, tetapi membimbing kita dengan rahmat dan pengalaman menuju keridhaannya Allah. Jadi, di malam ini kita akan membahas tema perbahasan pada malam ini berkenaan tentang sejatinya diri aku. Jadi, diharap dalam sesi muzakarah ini saya suka untuk memaklumkan selepas saja perbahasan tidak terkeluar daripada tema yang dibincangkan. Jadi saya ingin menunjukkan dahulu muzakarah kita ini kepada Pak Imam Khalifah Grup 10. Betul ya, Grup 10. Dipersilakan Pak Imam Khalifah untuk memulahkan muzakarahnya bersama dengan guru kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baik, saudaraku semua, tadi disampaikan oleh Buya bahwa inti beragama Islam itu adalah mengetahui tauhid. Tauhid adalah awal yang harus dipelajari. Hakikat tauhid ada Allah. Oleh karena itu maka di dalam mengenal Allah ini harus belajar tauhid. Lenyaplah tauhid, kembali kepada perjalanan ilmu. Artinya nanti luputlah tauhid itu menjadi suatu ilmu. Di dalam kajian yang disampaikan guru mursyid kita, aku adalah memakai dengan kalimat hu. Aku adalah aku. Oleh karena itu maka kalau mencari diriku tidaklah dapat dikaji dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan aku. Diri yang sejati adalah hakikatnya adalah aku pada diriku sendiri. Aku tidak bernama, aku tidak berwujud, dan aku tidak juga berkodrat. Tetapi aku dapat ditemui dengan dijalani. Oleh karena itu dalam rangka ke sana yang dikatakan disebut dengan hu untuk mendapatkan aku tadi, kita tahu bahwa hu itu adalah berasal atau la itu berasal dari kata ha arash atau kekuatan. Di sini maknanya kosong. Dan hu artinya rahasia dalam hal ini hening. Artinya bahwa aku itu didapati harus dijalani dengan cara hening dan rahasia. Kita tahu bahwa aku bukanlah bayangan, aku bukan nama, tetapi aku harus dijalani. Oleh karena itu, maka di dalam mencari aku itu harus betul-betul mendapatkan aku dengan cara yang tersebut tadi itu. Di samping itu, di dalam mendapatkan aku itu akan menuju kepada sejatinya diriku yang akan lebur kepada Tuhanku yang disebut dengan hu berupa kekuatan dan kosong tadi. Dan ingat bahwa untuk mendapatkan aku dengan jalan arsy atau dengan kodratnya, dan aku bisa dikenali dengan sebuah jiwa. Orang dapat mendapatkan jiwa itu manakala dia mempelajari tentang aku dengan benar-benar, dan akan dapat pula bahwa jiwaku
adalah jiwaku, adalah ragaku. Sama halnya, mencari aku berkodrat Muhammad, mencari Muhammad berkodrat Allah, mencari Allah berkodrat Tuhan, mencari Tuhan berkodrat aku. Oleh karena itu, dalam rangka mempermudah kajian kita tadi yang sudah disampaikan oleh guru mursyid kita, marilah kita bersama-sama untuk bermudzakarah dengan beliau. Apabila ada hal-hal yang belum paham, kita pahamkan dengan cara mudzakarah bersama beliau. Demikian ringkasan dari atau rangkuman dari beberapa kalimat-kalimat yang disampaikan oleh mursyid. Semoga itu sebagai bekal untuk memahami siapa aku yang sebenarnya. Baik, kita bermudzakarah bersama-sama yang akan dipimpin oleh juru tabligh. Dipersilakan juru tabligh untuk memimpin mudzakarah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitulah ringkasan daripada Khalifah Kaswari sebagai khalifah dalam grup ini. Seterusnya kita lanjutkan, kita punya sesi soal jawab kepada khalifah ketua grup ya, Nazman. Nah, dipersilakan untuk bermuzakarah dengan guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya dan para jamaah. Semoga Buya selalu dalam keadaan sehat beserta keluarga. Insyaallah. Dan terima kasih juga atas waktunya yang diberikan pada saya oleh juri tabligh. Mungkin saya sedikit bertanya, Ayahanda Buya, mengenai siapakah aku dalam perjalanan tauhid ini. Dan lenyapnya aku ke dalam tauhid terdapat dua perkara. Yang pertama, aku pada diriku sendiri, aku kepada diri yang memberikan nama kepada diriku sendiri, kan gitu ya. Dalam terjadinya perkara yang pertama, apakah di situ yang akan menjadi kosong dan hening yang akan bertemu dengan kodratnya hingga menjumpai dengan kejiwaannya, Bu ya? Mungkin itu pertanyaan dari Anda, Bu ya. Iya. Memang itu adalah yang wajib. Dimunculkan kata hu untuk kita bisa melebur diri kita dengan di dalam kata tersebut. Melebur jasad dengan kosong dan melebur diri dengan hening. Siapa yang bisa melihat? Apabila kamu memang membutuhkan dirimu sebetulnya, kamu harus mencintai mana yang hening duduk di dalam yang kosong. Maka yang mencintai ini kamu paksa terus, wahai sejati diriku, wahai sejati diriku. Akhirnya yang memanggil itu akan tumbuh jiwa pertamanya. Karena jiwalah yang bisa melihat kodrat itu adalah kodrat kosong yang di dalamnya ada yang hening. Begitu cara kita mengamalkan untuk awal ini untuk disadari. Nanti akan dipandu dan dibimbing caranya. Tapi untuk dikenali terlebih dahulu. Paham? Insya Allah, Bu ya. Alhamdulillah, subhanallah, Bu ya. Itu saja. Daripada ada soalan lain lagi? Kalau tiada, kita teruskan kepada Pak Imam Suindro. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Buya selalu sehat beserta keluarga. Insya Allah. Saya ingin bertanya, Buya. Kalau Buya tadi mengatakan hu lenyap dalam aku, maksudnya bagaimana itu, Buya? Hu itu adalah tempat lenyapnya semua yang dijadikan menjadi sejatinya diri, berwujud kosong dan berdiri dalam bentuk hening. Nah,
Setelah berubah seutuh diri ini menjadi diri seutuhnya, barulah diri itu yang bisa dijalankan menuju yang punya nama aku itu. Karena aku itu masih berupa nama, tapi aku bukan sebuah nama, kan gitu. Nah, karena yang punya nama dengan nama itu beda. Nah, sama dengan kita mengkaji Allah. Kalau Allah ini masih berupa tulisan, ini belum bisa disembah. Betul. Nah, sama. Aku juga begitu. Kalau masih ditulis, itu belum aku. Itu tulisanku, kan gitu. Nah, jadi kita harus bisa melebur diri menjadi diri seutuhnya itu, yang tidak ada di mana-mana yang sama dengan diri itu, yaitu ada kosong, ada hening. Berdiri yang hening dalam kosong. Kosong bukan dikatakan kosong tiada, hening bukan dikatakan hening itu diam, tapi itu sebuah kodrat. Paham? Jadi kaji yang begini memang kaji yang sangat tinggi, dibutuhkan kesungguh-sungguhan. Jadi kalau kita memang butuh mendapatkan sejati diri kita, yang bisa mencari adalah diriku sendiri. Tulisan yang dianggap menjadi hu lebur menjadi diri yang diri sejatinya diri, maka sejatinya diri akan mencari dan menemui, yaitu diri yang sejati, yaitu yang memberi yang bernama hu. Bukan hu-nya yang dicari, tapi yang mengaku bernama aku. Nah, yang mengatakan itu aku, itulah yang akan menjadi carian. Tapi yang mencari harus berkodrat. Yang mana kodratnya tidak ada di langit dan tidak ada di bumi. Yaitu apa? Kosong dan hening. Itu tidak ada dikaji dalam ilmu, tapi dia ada. Kosong ada, hening ada, tapi tidak akan ada yang mengkaji. Kenapa? Itu adalah kesimpulan dari sebuah jiwa, jiwa yang diam, jiwa yang hening. Gitu, paham? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kaji ini Itu adalah dia. kaji yang pahamnya tinggi. Jadi semua itu harus mencintai. Tidak ada jamaah baru, jamaah lama sama pusingnya semua. Karena kaji ini kembali kepada kemampuan diri sendiri, tanpa ada pertolongan kajian-kajian ketuhanan. Karena aku sudah ada sebelum Tuhan itu ada. Inilah dikatakan hu Allah, lebih dulu hu daripada Allah. Nah, itu maksudnya. Jadi harus memakai kodrat yang sejati. Silakan. Baik, pertanyaannya sedikit, uraiannya sungguh panjang, sangat luar biasa. Jadi kita teruskan kita punya sesi soal jawab bersama dengan Ustazah Sukarti. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Buya. Dari kalam Buya, aku bernama aku sebuah wujud yang dialami, dan di mana di saat aku mengalami itu maksudnya bagaimana, Buya? Ya. Apabila yang mencari ini kodratnya kan sudah tahu, tapi yang mencari itu kekuatannya hanya kekuatan sebuah cinta. Orang yang mencari dirinya dengan cinta, dengan rindu, maka itulah yang akan mampu mencarinya. Biar dia tahu kaji, tapi hatinya tidak merindukan dirinya, berarti dirinya tidak merindukan Tuhan. Untuk apa kaji? Di sini persoalannya adalah panggilan hati, mahabbah. Kenapa aku bisa ditemui oleh orang yang mencintaiku?
Begitu dia diperjalankan, dia katakan, aku bukan sesuatu, tetapi aku adalah yang dialami. Jadi kalau kita sudah mengalami, maka kita harus dimulai dengan mengalami rasa sayang dan cinta kepada diri kita. Kalau yang terlihat ini enggak diri kita ini, ya, enggak ada diri kita di sini. Mau batin, mau zat, mau nur, mau sir, mau wujud, itu semua ketuhanan, itu semua keumatan. Tapi yang diri kita ini sangat tinggi rahasianya. Maka Allah katakan, innal insanu masyagin tatul wal marido. Aku jadikan engkau dari rahasiaku, tidak ada yang tahu kecuali dirimu sendiri. Nah, setelah kita bertemu dengan sesuatu yang dialami bernama aku, maka kita tidak mampu menceritakannya ke siapapun, ya. Dan kita sangat mengalami itu. Maka dia bilang, yang mengatakan aku adalah orang yang mencintaiku. Karena dia tidak mau kehilangan aku, maka dia panggil aku dengan aku. Maka itulah sejatinya diri. Subhanallah. Terima kasih banyak Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia persoalan yang tinggi. Jadi suka saya maklumkan kepada semua jemaah agar dapat bertanya. Jangan simpan-simpan kalau kita tidak paham. Bertanya saja untuk menuntaskan, untuk kita selesai. Nah, untuk mendapatkan diri yang sejati. Bukan senang kita mendapatkan diri yang sejati itu. Nah, jadi perlu ada pelurusan daripada guru mursyid kita. Seterusnya saya akan panggil yang mengangkat tangan, Imam Amran. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya pertanyakan tentang yang memberi nama atau yang memiliki nama adalah aku bagi diriku. Maksudnya bagaimana itu, Buya, penjelasannya, Buya, untuk memahaminya? Akulah yang memberi nama diriku tuh aku, karena aku adalah sewujud tunggal yang tidak ada bisa disamakan dengan yang lain. Sama artinya kita ada bernama diri, itu sama, ya. Kenapa bernama diri? Karena kita tidak ada yang menyerupai. Aku bernama aku karena akulah sewujud yang harus dialami dengan nyata. Tidak ada yang pantas mengatakan dirinya aku kalau dia belum menyatakan aku pada dirinya. Yang mampu menyatakan aku yang bernama aku adalah sebuah jiwa yang mencintaiku dan mencariku dengan cintanya. Orang yang tidak sayang ke dirinya adalah orang yang tidak tahu dengan Tuhannya. Orang yang tidak sayang ke dirinya, orang yang tidak ingin bertuhan. Karena dirinya lah yang bisa bertuhan. Karena dirinya lah yang mampu bertuhan. Diri yang sejati menemui sejatinya diri. Bagaimana kita menjadi sejatinya diri untuk menemui diri yang sejati, yaitu aku yang bernama Allah. Akulah yang bernama aku. Aku juga yang bernama Muhammad. Tapi apabila aku bernama aku, maka semua nama akan hilang ditelan oleh namaku sendiri. Paham? Insyaallah paham, Buya. Terima kasih, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia. Puas hati ya dengan jawaban yang diberikan. Jadi kalau ada lagi yang tersisa gitu, keluarkan saja ya, tanya.
Seterusnya kita ada daripada Pak Imam Khalifah Kaswari ingin menambah pertanyaan kepada guru musik kita. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya bersama keluarga selalu sehat dan bahagia, juga kepada seluruh jamaah. Amin. Insyaallah amin ya Allah. Tadi Buya kalamkan bahwa aku dapat ditemui oleh yang mencintaiku. Dan aku harus dialami dengan nyata. Kemudian aku adalah awal dari semuanya. Namaku Hu berzahir. Tetapi yang punya nama itu sebenarnya bukan aku. Aku tidak bernama. Tetapi kalau kamu ingin ketemu aku, maka masuklah ke dalam nyawamu sendiri. Nah, ini yang terakhir ini, Bu ya. Masuklah kepada nyawamu sendiri. Karena Allah menjadikan batin abadi yang selalu membawa amanah dariku, menyebut aku. Karena itu batin abadi yang mana akan menjadi ajang pertemuan aku dengan diriku yang disebut bernama aku. Nah, inilah maka ku zahirkan sesuatu itu untuk menyebut namaku selalu. Yang zahir itu adalah zikirku, bukan sesuatu yang berzikir, tapi zahir itu adalah zikirku. Dialah membawa amanah, mengatakan semuanya milikku, semuanya milikku, tapi tidak bisa didengar dengan telinga kecuali didengar dengan jiwa dan hati yang mencintai. Seperti itu, Mam. Iya, luar biasa Bu ya. Alhamdulillah semakin paham. Baik, terima kasih kepada Guru Mursyid Ayanda Buya. Terima kasih kepada Juru Tabligh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jadi kita teruskan lagi muzakarah kita. Jangan sungkang-sungkang, kata orang Indonesia. Kalau orang Malaysia jangan malu-malu. Bertanya saja. Nah, seterusnya saya nampak Imam Amran sekali lagi ingin bertanya. Dipersilakan. Imam Amran. Tadi dia angkat tangan. Maaf Bu Ustaz. Tadi saya belum menyiapkan pertanyaannya. Baik, kita bertemu 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.